nama saya Nurul Aini Nasution, saya mahasiswa semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Terjemah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ketidakakuratan penerjemahan frasa nominal kompleksi bahasa Arab ke bahasa Indonesia, peran fungsi sintaksis, maf'ul, objek, dan konstruk idofah dalam distorsi makna. Pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang penelitian ini. Dalam proses penerjemahan Arab Indonesia, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemahaman kosakata. Analisis sintaksis sangat diperlukan, terutama karena frasa nominal dalam bahasa Arab jauh lebih kompleks daripada bahasa Indonesia. Kompleksitas inilah yang sering menimbulkan kesalahan makna, terutama ketika penerjemahan berhadapan dengan konstruk idofah dan fungsi maf'ul. Untuk memahami masalah ini lebih jauh, mari kita rumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini. Nah, penelitian ini ada dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana fungsi idofah dan maf'ul dapat mempengaruhi akurasi makna ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan distorsi makna ketika struktur frasa nominal Arab yang kompleks dialihkan ke dalam bahasa Indonesia? Dengan dua masalah tersebut, tentu penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis cara kerja idofah dan maf'ul dalam proses penerjemahan, serta mengidentifikasi penyebab utama kesalahan terjemahan. Dengan memahami dua hal ini, penelitian dapat memberikan gambaran lebih tepat mengenai letak kesalahan dan cara mengatasinya. Selanjutnya, setiap penelitian tentu memiliki manfaat baik secara teoris maupun praktis. Nah, manfaatnya, secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sintaksis dan studi penerjemahan, khususnya dalam ruang lingkup frasa nominal Arab. Secara praktis, penelitian ini menjadi pedoman bagi penerjemah agar lebih cermat dalam memahami dan menerjemahkan struktur idofah dan maf'ul. Untuk memahami mengapa struktur ini menimbulkan masalah, kita perlu melihat kompleksitas frasa nominal Arab. Nah, dalam bahasa Arab, struktur frasa nominal melibatkan morfologi, sistem kasus, dan relasi sintaksis yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Indonesia tidak mengenal i'rab, sehingga peran subjek, objek, maupun hubungan antar frasa sering tidak dikenali dengan tepat. Akhirnya, kesalahan terjemahan sering muncul di misidentifikasi relasi frasa ini. Salah satu struktur yang paling sering memicu kesalahan adalah idofah. Nah, selanjutnya struktur idofah. Idofah merupakan konstruksi yang menghubungkan dua nomina dengan relasi kepemilikan, jenis, atau atributivitas. Di sini, posisi mudhof ilaih menentukan tingkat makna di definitenes. Masalah ini muncul ketika menerjemahkan secara terlalu literal, sehingga makna bisa bergeser dari konteks yang sebenarnya. Selain idofah, fungsi maf'ul juga sering menimbulkan distorsi. Dalam bahasa Arab, maf'ul ditandai dengan kasus nasab yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Ketika penerjemah salah mengenali objek, bahkan terkadang tertukar dengan subjek, maka makna kalimat dapat berubah secara drastis. Nah, ketidakpenandaan kasus dalam bahasa Indonesia membuat proses penerjemahan membutuhkan analisis sintaksis yang lebih teliti. Nah, kedua struktur ini kemudian menjadi penyebab utama munculnya berbagai problematika penerjemahan. Problematika penerjemahan muncul karena ketidaksepadanan struktur sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selain itu, perbedaan sistem, kasus, serta adanya konsep tertentu yang syarat makna kadang tidak dapat diterjemahkan secara literal.
Tanpa pemahaman, struktur mendalam terjemah cenderung tidak akurat. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan ini, kita dapat menarik beberapa poin kesimpulan. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa idhofah dan maf'ul memiliki peran krusial dalam menentukan akurasi terjemahan. Distorsi makna umumnya terjadi karena perbedaan struktur antara kedua bahasa serta kurangnya analisis terhadap relasi sintaksis. Karena itu, pemahaman mendalam atas struktur frasa nominal Arab menjadi kunci penting dan menghasilkan terjemahan yang lebih tepat dan akurat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.